Rasanya semua tahu dengan Gang Doli, walau belum pernah mengunjunginya. Dahulu menjadi kawasan bisnis lendir terbesar Asia Tenggara, bahkan mengalahkan yang ada di Thailand dan Singapura. Di balik terkenalnya kawasan tersebut ada sosok pendiri yang namanya diabadikan menjadi nama kawasan itu. Kawasan prostitusi yang sudah berdiri sejak tahun 1967 resmi ditutup pada tahun 2014 oleh Pemkot Surabaya di bawah Wali Kota Tri Risma Harini Risma. Semasa masih aktif hingga ditutup pada tahun 2014, Gang Doli sangat terkenal, bukan saja dalam negeri, tapi hingga ke luar negeri. Lalu, siapa pemilik awal bisnis tersebut? Dari mana asalnya? Berikut ulasannya terkait dengan asal-usul Gang Doli hingga mengapa diberi nama Gang Doli. Ada berbagai versi yang menjelaskan. Ada yang mengatakan Gang Doli ini sudah ada sejak zaman Belanda dan dikelola oleh seorang perempuan keturunan Belanda yang dikenal dengan nama Doli van der Mark. Versi lain menyebutkan ia adalah seorang laki-laki karena ia kerap dipanggil Papi Duli oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan karena panggilan itu, ada yang menyebut bahwa Duli adalah wanita yang menyukai sesama jenis alias lesbian. Pada tahun 1967, datang seorang mantan pelaku prostitusi berdarah Jawa Filipina bernama Duli Hafid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tanti Doli. Ia menikah dengan pelaut Belanda dan mendirikan rumah bordil pertama di jalan yang sekarang bernama Kupang Gunung Timur 1. Keberadaan rumah prostitusi itu banyak membuat orang penasaran, bahkan sosok Tanti Doli juga membuat banyak lelaki hidung belang datang ke tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mendirikan usaha di sekitar wisma milik Tanti Doli. Kawasan itu kemudian dikenal dengan sebutan Gang Doli, yang juga bersebelahan dengan kawasan prostitusi jarak. Namun, nama Doli lah yang lebih terkenal. Puluhan wisma bermunculan, mulai dari sisi jalan sebelah barat, lalu meluas ke timur, hingga mencapai sebagian jalan jarak. Perempuan keturunan Belanda ini membuka sebuah wisma dengan perempuan-perempuan cantik yang utamanya digunakan untuk melayani tentara Belanda ketika itu. Karena pelayanan yang memuaskan, para tentara pun kembali ke wisma itu. Bahkan, sejumlah masyarakat pribumi juga penasaran dengan pelayanan dan keberadaan perempuan-perempuan di rumah bordil tersebut. Rumah bordil itu pun menjadi ramai. Selain lokasi yang strategis, cara menjajakan PSK di tempat ini juga cukup dramatis, sehingga menjadikan Doli sangat terkenal. Para pemuas nafsu itu akan dipajang di ruangan berkaca layaknya etalase, tentunya dengan pakaian minim yang memikat. Menurut cerita, masih ada keturunan Tanti Doli yang tinggal di Surabaya, tetapi tidak lagi melanjutkan bisnis susu tumpah tersebut. Berlangsung dramatis. Wali Kota Surabaya berhasil menggusur lokasi itu dan menjadikan gedung-gedung pencakar langit. Hingga kini Gang Doli tinggal cerita. Wow!